Jumpa lagi di TV. Ya, laptop yang di sebelah saya ini mungkin udah nggak asing lagi di mata kalian ya. Tapi yang satu ini varian baru lagi. Prosesornya udah pakai Core i5 generasi ke-12 yang punya 10 core. RAM-nya 8GB dan masih bisa di-upgrade sampai 64GB. Layarnya IPS resolusi FHD atau Full HD. Jadi udah nyaman buat dipakai nonton atau buat editing foto dan video. Harganya hanya 6 jutaan rupiah dan sudah dilengkapi dengan garansi atau asuransi plus proteksi dari ADP Extra. Dan yang paling penting ada kolaborasi dengan JKT48 di sini. Ya, ini adalah Axio MyBook Hype 5 Gen 12. Ya, kayaknya udah sering ya kita review laptop Axio Hype Series. Tapi yang satu ini beda karena prosesornya dia pakai Core i5 1235U ya. Ini adalah versi upgrade dari Axio Hype 5 yang sebelumnya masih pakai prosesor Core i5 generasi ke-10. Langsung aja kita mulai pembahasannya, mulai dari spesifikasi utamanya dulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i5 1235U, litografinya Intel 7. Base TDP-nya di 15 watt dan total core-nya ada 10 cores dengan 12 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,4 GHz dan Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics ya. Memang saat ini masih Intel UHD Graphics, tapi itu kan RAM-nya masih single channel. Kalau kita upgrade jadi dual channel, dia akan berubah jadi Intel Iris Xe Graphics ya. Nah, dia punya 80 execution unit dan tentunya sudah support akselerasi QuickSync dan AV1 juga. Untuk RAM bawaannya ada 8 GB DDR4 3200 single channel seperti bahas tadi ya. Sayangnya memang masih single channel, tapi karena dia pakai 2 slot SODIMM, jadi kita bisa upgrade dengan mudah, bahkan bisa nyampe 64 GB kalau dibutuhkan. Untuk storage-nya itu di 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 ya. Nah, di sini masih ada satu slot M.2 lagi, tapi ini M.2 SATA ya. Jadi hati-hati, pasangnya harus yang SATA juga gitu ya. Nah, untuk connectivity wireless dia pakai Intel Wireless AC9560. Ini support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5. Untuk kapasitas baterainya ada di 45 Wh dan OS-nya Windows 11. Untuk body form factor-nya adalah clamshell, materialnya polikarbonat ya. Untuk desain ini khas banget laptop Axio Hype. Desainnya polos dengan logo Axio yang berbentuk seperti huruf X di pojok atas ya. Seperti desain laptop yang sudah kekinian lah ini ya. Nah, seperti biasa Axio juga menyediakan beberapa bundle stiker JKT48 di dalam paket penjualan yang bisa digunakan untuk menghias bodi laptopnya kalau dibutuhkan. Untuk dimensinya panjang 32,1 cm, lebar 20,8 cm dan ketebalan 1,94 cm. Bobotnya laptopnya jadi 1,41 kg dan chargernya ada di 240 gram. Total bobot dengan chargernya kalau dibawa adalah 1,65 kg. Untuk display ini adalah panel IPS ukuran 14 inci resolusi Full HD 1920 x 1080. Aspek rasionya 16:9. Refresh rate-nya tentu di 60 Hz dan berdasarkan pengujian kami tingkat kecerahannya ada di 252 nits. Cukup baik ya. Untuk gamut coverage-nya ada di 59,4% sRGB dan volume ada di 59,7% sRGB. Ya, memang ini bukan layar yang cocok banget untuk digunakan editing foto atau video kelas profesional ya. Tapi ini wajar mengingat harga laptopnya sangat terjangkau. Tapi untungnya karena ini layarnya layar IPS ya, jadi konsistensi warnanya udah jauh lebih baik dibandingkan layar TN atau VA. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat ngedit foto atau video yang tidak butuh akurasi warna yang tinggi, ini udah oke banget. Mau dipakai nonton juga udah cukup nyaman di sini. Layarnya menggunakan lapisan anti glare, jadi minim pantulan atau bayangan-bayangan dari lampu ya atau benda-benda bercahaya lain lagi yang ada di sekitar kita. Untuk engsel layarnya ini menarik juga, bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi minim resiko rusak akibat terdorong. Dan layar seperti ini juga mirip seperti yang ada di laptop kelas bisnis profesional karena ini memudahkan kita kalau ingin menampilkan isi layar ke lawan bicara kita atau teman meeting kita mungkin tepatnya ya. Nah, untuk bingkainya ini lumayan tipis dan sudah kekinian di sisi kanan dan kirinya. Untuk atas sedikit tebal, tapi itu karena ada kamera di situ ya. Nah, untuk kamera mikrofonnya, kameranya ini baru ya. Biasanya Axio Hype itu kan kameranya 720p, tapi di sini resolusinya udah 1080p, udah seperti laptop mahal nih ya. Dan tentunya kamera ini juga sudah dilengkapi dengan shutter fisik, jadi lebih aman buat penggunanya. Sementara untuk mikrofon ada 2 terletak di sisi kanan dan kiri kamera. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita uji kamera dari laptop Axio MyBook Hype 5 Gen 12. Untuk kameranya sendiri ini tergolong bagus ya untuk kelas harga ya. Di kelas harga 6 jutaan ini udah oke banget sih. Detail gambarnya masih kelihatan dengan cukup jelas, apalagi kalau digunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti sekarang ini.
Ya itu, pastikan kalau kalian menggunakan kamera ini, kalian ada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Dan karena kameranya punya resolusi 1080p, kualitas gambarnya jadi lebih bagus dibandingkan kamera lain dengan resolusi 720p di kelas harganya. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan seperti yang bisa kalian lihat, jalan di belakang saya lumayan ramai ya. Di sini kita menguji mikrofon dari laptop Axio MyBook Hype 5 generasi ke-12. Jadi untuk suaranya sendiri, saya memang masih belum memiliki noise cancelling, jadi kalian masih bisa mendengar suara-suara kendaraan yang ada di belakang saya. Oke, untuk audionya, laptop ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Nah, kalau ada titik-titik di samping kanan kiri keyboard, ini bukan speaker ya, bukan. Nah, untuk volume suaranya masih terasa agak kurang lantang ya di telinga kami ya. Meski demikian, suara yang dihasilkan masih tergolong cukup oke untuk kelas harganya. Tidak terasa seperti speaker yang asal bunyi doang gitu, enggak, masih lumayan kok ya. Nah, untuk konektor di kiri ada satu Kensington lock slot, ada satu DC-in, ada satu USB Type-C 2.0 ya, 2.0 di sini. Lalu ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada satu lagi USB Type-C 2.0 lagi. Nah, beralih ke sisi kanan, di sini ada satu micro SD card, ada dua USB 3.2 Gen 1 dan ada satu audio jack combo yang 3,5 mm. Untuk keyboard, desain dan layoutnya ini masih mirip dengan Axio Hype 5 yang pernah kita review. Masih terdapat tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan end di sini ya. Tombol anak panah juga punya ukuran yang penuh, jadi ini enak banget kalau mau dipakai. Sayangnya keyboard Axio Hype versi ini belum dilengkapi dengan backlit. Untuk touchpad ini menggunakan precision touchpad yang terlihat cukup lebar di sini. Touchpad ini ukurannya adalah 11,9 kali 6,2 cm dan terletak center to spacebar. Jadi jarang banget kesenggol saat kita sedang mengetik. Nah, untuk sistem pendingin, laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan dua heat pipe. Intake udaranya dari bawah dan lubang pembuangan udaranya itu ke arah belakang. Sekarang kita masuk ke aspek performanya. Kita langsung aja lihat konsistensi performanya. Kalau kita jalankan Cinebench R23 stability test selama 30 menit. Nah, untuk skor maksimum itu ada di 5.815 poin. Sementara skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 5.200 sampai 5.500-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan Cinebench R23 stability test selama 30 menit, suhu CPU sempat spike sekali ke 90 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian langsung turun dan bertahan di kisaran 65 sampai 72 derajat Celcius. Jadi relatif aman di sini. Oke, langsung aja kita tes pakai Adobe Premiere Prosesi 2024 seperti biasa ya. Kita coba dulu pakai 4K 60 video export. Kalau RAM-nya 8GB single channel dengan software ini selesai dalam waktu lama, 27 menit. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration dengan kondisi yang sama, dia butuh waktu 19 menit 38 detik. Nah, kalau kita upgrade RAM-nya jadi 16GB langsung dual channel, software only saya dalam waktu 20 menit 43 detik. Kalau pakai GPU acceleration dia dapat waktu di 10 menit 4 detik. Sementara kalau videonya adalah 1080p 60 fps, video ekspornya kita lihat kalau RAM-nya 8GB single channel, software only 4 menit 24 detik, dengan GPU acceleration dapat 5 menit 2 detik. Kalau RAM-nya 16GB dual channel, software only di 4 menit 22 detik. Kalau pakai GPU acceleration, nah bagus nih, di 2 menit 27 detik. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, suhu CPU sempat spike ke 77 derajat Celcius di awal proses ekspor, tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 62 sampai 66 derajat Celcius. Masih aman banget. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, ini software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita masih pakai video yang sama ya, durasi 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export single channel di 36 menit 15 detik, dual channel di 21 menit 48 detik. Sementara kalau kita pakai Full HD 60 fps single channel di 9 menit 6 detik, dual channel di 5 menit 47 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, CPU sempat naik ke 73 derajat Celcius di awal dan di akhir proses ekspor. Tapi ini masih cenderung aman ya, karena dia bisa bertahan di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, sekarang kita coba kalau pakai CapCut video editor. Kita masih pakai video yang sama, durasi yang sama. Untuk 4K 60 video export single channel di 5 menit 33 detik. Kalau dual channel mantap bener, 3 menit 23 detik. Nah, kalau kita pakai Full HD 60 fps single channel di 1 menit 30 detik saja. Kalau dual channel itu 1 menit 5 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu sempat spike ke 75 derajat Celcius di awal proses ekspor, lalu kemudian turun dan bertahan di kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Jadi kelihatan di sini ya, untuk content creation sebaiknya langsung pindah aja ke dual channel, langsung upgrade aja, tambahin aja 8GB lagi. Dan kalau mau ngedit sampai 4K, tentu pilihannya adalah CapCut di sini. Oke, kita lanjut ke gaming test. Nah, kalau buat gaming udahlah langsung aja kita bikin jadi dual channel ya. Kalau kalian mau main game dengan satu ini, saran kami memang langsung upgrade aja, tambahin 8GB lagi jadi 16GB dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, di game terakhir ini GTA 5 kalau kita mainkan selama setengah jam, kita lihat CPU itu suhunya ada di kisaran 64 sampai 67 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan, titik terpanas ada di sisi atas kanan bodi yang mencapai 50 derajat Celcius. Tapi ini wajar ya, ini area pembuangan udara dari dalam laptop, jadi wajar banget. Untuk titik terpanas di area keyboard ada di tengah dengan suhu mencapai 44 derajat Celcius. Untuk area kiri ada di bawah 40 derajat Celcius. Untuk area kanan ini sangat rendah ya, di bawah 35 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest jelas, ini aman banget di bawah 31 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3250 MB per second. Sementara kecepatan tulisnya ada di 2734 MB per second. Ini hasil yang sangat-sangat wajar dan tergolong kencang sebetulnya. Lanjut ke pengujian baterainya. Kita set brightness di 150 nits dengan volume di 25%. Hasilnya untuk pemutaran video, lokal video playback 1080p, baterai habis setelah 7 jam 40 menit. Nah, ini hasilnya mirip seperti laptop-laptop Axio yang pernah kita review sebelumnya dan ini sudah sesuai dengan harapan kami untuk laptop di kelas harga segini. Oke, untuk charging, setengah jam pertama baterai terisi di 30%, sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 10 menit. Ini bukan kecepatan charging yang terkencang, tapi masih termasuk mendekati ekspektasi kami di 2 jam. Jadi ya 2 jam 10 menit masih oke lah di sini. Oke, untuk harganya, laptop ini dijual di harga kisaran 6.499.000 dan ini sudah termasuk Windows 11 dan ada merchandise resmi JKT48 berupa stiker dan photocard salah satu member JKT48. Kemudian dia juga dapat garansi 1 tahun plus proteksi dari ADP Extra. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya konfigurasinya masih single channel. Jadi kami sangat menyarankan langsung upgrade ke dual channel supaya performanya bisa langsung mantap. Apalagi kalau mau dipakai buat ngegame tipis-tipis dan editing video, ya langsung dual channel. Lagian Sony DDR4 kan udah terjangkau banget sekarang. Kemudian yang berikutnya, suara speakernya agak kurang lantang ya. Tapi ingat ini laptop dengan harga terjangkau, masih nggak komplain lah kami di sini ya. Kalau mau lebih kencang lagi speakernya, pakai speaker tambahan aja atau pakai headset, pakai TWS bisa kok di sini. Kemudian kapasitas storage-nya rasanya agak kurang buat tahun 2024 di kelas harga seperti ini. Ya untungnya ini udah pakai SSD yang udah kencang, jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Kita bisa pakai slot keduanya. Pastiin aja bahwa kalian pasang SSD yang tepat di situ ya. Lalu kita belum dapat bundle Microsoft Office di sini. Untungnya ya tentunya di sini udah dapat yang namanya LibreOffice secara default. Dan kalau butuh ya kalian bisa install Office di sini. Jangan lagi ada yang nanya ini bisa diinstal Office atau tidak. Ini kan Windows ya, pasti bisa. Tinggal masalahnya kalian harus beli aja Office-nya. Lanjut, untuk sisi menariknya. Pertama, prosesornya ini lumayan kencang untuk kelas harganya. Punya 10 core dengan 12 thread. Bisa lah buat gaming tipis-tipis. Yang penting upgrade RAM-nya dulu ya. Edit foto dan video sederhana juga bisa. Pakai CapCut kenceng dia ya. Lalu suhu kerjanya aman banget di sini. RAM-nya juga bisa di-upgrade sampai 64 GB bahkan. Layarnya IPS, resolusinya udah langsung Full HD ya. Konektornya tergolong lengkap dan melimpah juga di sini. Lalu dia punya kolaborasi dengan JKT48 serta dia punya garansi 1 tahun lengkap dengan Axio Accidental Damage Protection Extra di sini. Oke, jadi Axio Hype 5 Gen 12 nih cocoknya buat siapa? Yang pertama ya untuk pelajar, mahasiswa, guru atau orang tua yang lagi mencari sebuah laptop untuk anaknya mungkin ya dengan harga yang relatif masih terjangkau. Ini cocok banget. Desainnya juga buat laptop ini cocok untuk pekerja kantoran selama memang pekerjaan dilakukan itu memang sesuai dengan spesifikasi laptop ini ya. Lalu mungkin cocok juga untuk fans JKT48 yang pengen nyari laptop. Ya bisa jadi walaupun jumlah merchandise-nya tidak sebanyak yang special edition tentunya ya. Ya jadi jelas ya kalau yang memang dicari adalah sebuah laptop dengan harga yang terjangkau dan performa yang cukup kencang, rasanya Axio Hype 5 Gen 12 ini bisa jadi pertimbangan kalian. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.